Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lambang Setiabadi dari Prodi Sastra Indonesia angkatan 2022 dengan NIM B0222-039, dan juga teman saya Sawitri Maulida, NIM B0222-071. Di video kali ini kami akan memaparkan materi tentang kerukunan antar umat beragama. Apa sih definisi kerukunan itu? Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka kerukunan adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat Indonesia. Kerukunan antar umat beragama bermakna rukun dan damainya dinamika kehidupan umat beragama dalam segala aspek kehidupan, seperti aspek ibadah, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama. Ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerjasama dan tolong-menolong atau ta'awun dengan manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, umat Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras, bangsa, dan agama. Selain itu, Islam juga mengajarkan manusia untuk hidup bersaudara karena pada hakikatnya kita bersaudara. Persaudaraan atau ukhuwah merupakan salah satu ajaran yang pada hakikatnya bukan bermakna persaudaraan antara orang-orang Islam, melainkan cenderung memiliki arti sebagai persaudaraan yang didasarkan pada ajaran Islam atau persaudaraan yang bersifat Islami. Seperti yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu inna khulaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'aba wa akhobba illa lita'aruf inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran sekurang-kurangnya memperkenalkan 4 macam ukhuwah, yakni yang pertama, ukhuwah ubudiyah ialah persaudaraan yang timbul dalam lingkup sosial makhluk yang tunduk kepada Allah. Yang kedua, ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yakni persaudaraan karena sama-sama memiliki kodrat sebagai manusia secara keseluruhan. Yang ketiga yakni ukhuwah wataniyah wa an-nasab, yakni persaudaraan yang didasari keterikatan keturunan dan kebangsaan. Yang keempat, ukhuwah diniyah, yakni persaudaraan karena seiman atau seagama. Kerjasama antar umat sosial merupakan bagian dari hubungan sosial antar umat manusia yang tidak dilarang dalam ajaran Islam. Hubungan dan kerjasama dalam bidang-bidang ekonomi, politik, maupun budaya tidak dilarang, bahkan dianjurkan sepanjang berada dalam lingkup kebaikan. Kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu, kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan urusan tertentu dari agama yang berbeda, sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri. Surah Al-Kafirun ayat 6, kerukunan umat Islam dengan penganut agama lainnya telah jelas disebutkan dalam Al-Quran. Hal yang tidak diperbolehkan adalah dalam masalah akidah dan ibadah, seperti pelaksanaan sosial, puasa, dan haji. Tidak dibenarkan adanya toleransi sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al-Kafirun ayat 6, lakum dzinukum waliyadin, artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Prinsip-prinsip kerukunan antar umat beragama berdasarkan pada hukum Islam terdapat pada beberapa surat, yaitu adalah yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 256, Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, dan Quran surah Al-Baqarah ayat 139. Kerukunan antar umat. Kerukunan antar umat beragama sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kerukunan umat beragama, kehidupan akan damai dan hidup saling berdampingan. Perlu diingat satu hal, bahwa kerukunan antar umat beragama bukan berarti kita mengikuti agama mereka, bahkan menjalankan ajaran agama mereka.
Untuk itulah kerukunan hidup antar umat beragama harus kita jaga agar tidak terjadi konflik-konflik antar umat beragama, terutama di masyarakat Indonesia yang multikultural dalam hal agama. Kita harus bisa hidup dalam kedamaian, saling tolong-menolong, dan tidak saling bermusuhan agar agama bisa menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Menjaga kerukunan hidup. Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama salah satunya dengan dialog antar umat beragama. Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat yang modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan atau pluralitas masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya dalam suatu keniscayaan. Untuk itulah kita harus saling menjaga kerukunan antar hidup umat beragama. Secara historis, banyak terjadi konflik antar umat beragama. Misalnya konflik di Poso antar umat Islam dan umat Kristen. Agama di sini terlihat sebagai pemicu atau sumber dari konflik tersebut. Sangatlah ironis konflik yang terjadi tersebut, padahal suatu agama pada dasarnya mengajarkan kepada para pemeluknya agar hidup dalam kedamaian, saling tolong-menolong, dan juga saling menghormati. Untuk itu marilah kita jaga tali persaudaraan antar sesama umat beragama. Konflik yang terjadi antar umat beragama tersebut dalam masyarakat yang multikultural adalah menjadi suatu tantangan yang besar bagi masyarakat maupun pemerintah, karena konflik tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa jika tidak dikelola secara baik dan benar. Supaya agama bisa menjadi alat pemersatu bangsa, maka kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar. Maka diperlukan cara yang efektif, yaitu dialog antar umat beragama untuk permasalahan yang mengganjal antara masing-masing kelompok umat beragama. Karena mungkin selama ini konflik yang timbul antara umat beragama terjadi karena terputusnya jalinan informasi yang benar di antara pemeluk agama dari satu pihak ke pihak lain sehingga timbul prasangka-prasangka negatif. Indonesia yang multikultural, terutama dalam hal agama, membuat Indonesia menjadi sangat rentan terhadap konflik antar umat beragama. Maka dari itu, menjaga kerukunan antar umat beragama sangatlah penting dalam kaitannya untuk menjaga kehidupan antar umat beragama agar terjaga sekaligus tercipta kerukunan hidup antar umat beragama dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, misalnya dengan cara sebagai berikut. 1. Menghilangkan perasaan curiga atau permusuhan terhadap pemeluk agama lain, yaitu dengan cara mengubah rasa curiga dan benci menjadi rasa penasaran yang positif dan mau menghargai keyakinan orang lain. Kedua, jangan menyalahkan agama seseorang apabila dia melakukan kesalahan, tetapi salahkan orangnya, misalnya dalam hal terorisme. Ketiga, biarkan umat lain melaksanakan ibadahnya, jangan olok-olok mereka karena ini bagian dari sikap saling menghormati. Dan yang keempat, hindari diskriminasi terhadap agama lain karena semua orang berhak mendapat fasilitas yang sama seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Dengan memperhatikan cara menjaga kerukunan hidup antar umat beragama tersebut, hendaknya kita sesama manusia haruslah saling tolong-menolong dan kita harus bisa menerima bahwa perbedaan agama dengan orang lain adalah sebuah realitas dalam masyarakat yang multikultural agar kehidupan antar umat beragama bisa terwujud. Manfaat kerukunan antar umat beragama. 1. Menghindari terjadinya perpecahan. Kebersamaan dengan mengabadikan sikap toleransi merupakan solusi agar tidak terjadi perpecahan dalam mengamalkan agama. Sikap bertoleransi harus menjadi suatu kesadaran pribadi yang selalu dibiasakan dalam wujud interaksi sosial. Toleransi dalam kehidupan beragama menjadi sangat mutlak adanya dengan eksisnya berbagai agama samawi maupun agama ardi dalam kehidupan umat manusia ini. 2. Memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan. Salah satu wujud dari toleransi hidup beragama adalah menjalin dan memperkokoh tali silaturahmi antar umat beragama dan menjaga hubungan yang baik dengan manusia lainnya. Pada umumnya, manusia tidak dapat menerima perbedaan antara sesamanya. Perbedaan dijadikan alasan untuk bertentangan satu sama lainnya. Perbedaan agama merupakan salah satu faktor penyebab utama adanya konflik antar sesama manusia. Merajut hubungan damai antar penganut agama hanya bisa dimungkinkan jika masing-masing pihak menghargai pihak lain, mengembangkan sikap toleransi beragama, bahwa setiap penganut agama boleh menjalankan ajaran dan ritual agamanya dengan bebas dan tanpa tekanan.
Oleh karena itu, hendaknya bertoleransi beragama kita jadikan kekuatan untuk memperkokoh silaturahmi dan menerima adanya perbedaan. Dengan ini akan terwujud perdamaian, ketentraman, dan kesejahteraan. Yang terakhir, ada beberapa cara menjaga sekaligus mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama, antara lain yaitu 1. Menghilangkan perasaan curiga atau permusuhan terhadap pemeluk agama lain. 2. Jangan menyalahkan agama seseorang apabila dia melakukan kesalahan tetapi salahkan orangnya. 3. Biarkan umat lain melaksanakan ibadahnya, jangan mengganggu umat yang sedang beribadah. Dan 4. Hindari diskriminasi terhadap agama lain. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan dengan tema menjaga kerukunan umat beragama. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.